Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saya karena Ibu sudah meluangkan waktu di sela-sela acara hari saya ini untuk mendengarkan pengumuman bersama saya. Nah, nama saya Resti Juliani. Hari ini kita akan ngobrol bareng sampai saja tentang 3 hal yang sangat penting bagi kita sebagai ibu atau wanita di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai stunting bagi anak dan bagaimana pencegahannya supaya anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Yang kedua kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker serviks. Nah, dan apa itu dan bagaimana cara deteksi dininya. Yang ketiga kita akan membahas mengenai kanker payudara dan termasuk cara memeriksa payudara sendiri di rumah yang bisa ibu-ibu lakukan setiap bulan. Nah, insya Allah sekitar 15 menit ke depan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kita mulai sekarang ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kita mulai dari topik yang pertama yaitu stunting. Nah, ibu-ibu pernah nggak sih dengar kata stunting? Nah, apa itu? Pertumbuhan anak yang tidak sesuai umurnya. Iya, stunting itu adalah kondisi di mana anak-anak gagal tumbuh dengan optimal karena kekurangan gizi yang berlangsung sangat lama. Nah, terutama sejak masih dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Nah, jadi yang paling mudah terlihat itu tinggi badan anak-anak itu tidak sesuai sama yang anak-anak seusianya. Nah, kalau perlu ibu tahu, stunting itu bukan hanya soal tinggi badan, tapi dampaknya jauh lebih serius. Fakta yang saya akan memberikan 3 fakta. Nah, fakta yang pertama itu prevalensi stunting di Indonesia tahun 2022 21,6%, artinya sekitar 1 dari 5 anak balita mengalami stunting. Nah, yang kedua yaitu masa paling kritis adalah 1000 hari pertama kehidupan HPK. Ya, dari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Yang ketiga yaitu usia pencegahan, yaitu dari usia sejak hamil sampai usia 5 tahun. Nah, berikutnya ada dampak stunting yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama kecerdasan dan prestasi belajar anak menurun. Yang kedua, daya tahan tubuh lemah dan anak mudah sakit. Yang ketiga, resiko penyakit kronis seperti diabetes dan sakit jantung saat tumbuh dewasa. Nah, yang ketiga, produktivitas penghasilan berkurang saat di masa depan. Nah, jadi ibu-ibu stunting itu bukan cuma masalah fisik. Ini tuh masalahnya untuk masa depan anak-anak ya. Dan kabar baiknya itu stunting bisa dicegah. Nah, berikutnya itu kapan sih kita mulai harus waspada? Nah, jawabannya itu sejak hari pertama kehamilan. Nah, ada istilah yang namanya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Ini dihitung dari sejak bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Nah, masa ini adalah giliran emas. Kalau kita gagal menjaga gizi di masa ini, dampaknya akan permanen dan tidak bisa diulang. Ada 3 tahap yang harus diperhatikan. Yang tahap pertama itu dalam kandungan, artinya 0 sampai 9 bulan. Ibu hamil harus cukup gizi. Yang kedua ini bayi dari 0 sampai 6 bulan. Ini tuh harus diberi ASI eksklusif tanpa tambahan apapun. Yang ketiga, bayi 6 sampai 24 bulan. Ini harus mulai MPASI yang bergizi dan tepat. Lalu apa saja sih faktor penyebab stunting? Nah, faktor penyebab stunting itu gizi ibu kurang. Artinya ibu hamil dan menyusui kurang makan makanan bergizi. Yang kedua, ASI tidak optimal. Artinya ibu tidak memberikan ASI yang eksklusif selama 6 bulan.
Yang ketiga, MPASI tidak tepat, artinya makanan pendamping ASI yang kualitas dan jumlahnya kurang. Yang terakhir yaitu sanitasi buruk, lingkungan tidak bersih, tidak ada jamban sehat, air tidak bersih. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stunting. Ada 6 langkah. Langkah pertama yaitu gizi ibu hamil. Nah, konsumsi makanan yang bergizi lengkap, protein seperti ikan, telur, daging, zat besi dan sayuran, asam folat dan kalsium. Rutin periksa kehamilan minimal 4 kali. Langkah kedua yaitu ASI eksklusif. Berikan ASI selama 6 bulan tanpa ada air, terus susu formula atau makanan lain. ASI saja sudah cukup. Dan langkah ketiga yaitu MPASI bergizi. Mulai dari usia 6 bulan, tambahkan makanan pendamping yaitu nasi, lauk hewani, sayur dan buah. Yang keempat ada imunisasi lengkap. Imunisasi lengkap itu artinya bahwa anak usia dini sesuai jadwal imunisasi. Anak akan sehat dan tidak mudah sakit dan pertumbuhannya tidak akan terganggu. Nah, yang kelima, sanitasi dan kebersihan. Nah, ini tuh kita harus cuci pakai sabun, gunakan air bersih, punya jamban sehat dan buang sampah pada tempatnya. Yang keenam itu ada posyandu rutin. Posyandu rutin itu timbang dan ukur tinggi anak setiap bulan. Ini tuh sangat penting untuk deteksi dini kalau ada gangguan tumbuh kembang. Nah, ibu-ibu kunci utamanya adalah mulai dari kehamilan, ibu yang sehat akan melahirkan anak yang sehat. Anak yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Berikutnya, ibu-ibu, sekarang kita masuk ke topik kedua yaitu deteksi dini kanker serviks. Mungkin sebagian besar dari ibu-ibu ada yang agak kurang nyaman membicarakan ini ya. Tapi justru itu mengapa kita perlu mengobrol tentang ini bersama-sama, karena diam bisa berakibat fatal. Nah, kanker serviks adalah salah satu kanker yang paling berbahaya bagi wanita Indonesia. Tapi juga salah satu yang paling bisa dicegah dan disembuhkan jika ditemukan lebih awal. Nah, fakta penting kanker serviks. Mari kita lihat dulu ya. Yang pertama itu kanker serviks adalah kanker terbanyak kedua pada wanita di Indonesia. Yang kedua, penyebabnya adalah virus HPV atau human papillomavirus atau virus yang menular melalui hubungan seksual. Yang ketiga, kabar baiknya kanker ini bisa dicegah dengan vaksin HPV. Yang terakhir, dan jika ditemukan lebih awal, tingkat kesembuhannya bisa mencapai lebih dari 90%. Nah, gejala yang perlu diwaspadai yaitu pendarahan tidak normal. Nah, ini tuh di luar jadwal menstruasi. Yang kedua, perdarahan setelah berhubungan intim. Yang ketiga, keputihan yang berbau tidak sedap atau berwarna tidak normal. Yang keempat, nyeri di panggul atau punggung bawah. Yang terakhir, nyeri saat berhubungan intim. Tapi ibu-ibu ini tuh paling penting untuk diingat. Pada stadium awal, kanker serviks itu seringkali tidak menimbulkan gejala sama sekali. Inilah mengapa screening rutin itu sangat penting. Jangan tunggu sampai ada gejala baru periksa. Kemudian, cara deteksi dini. Nah, ada 3 cara yaitu yang pertama pap smear. Pap smear adalah pengambilan sel dari leher rahim untuk diperiksa dalam laboratorium. Dilakukan sekitar 3 tahun sekali mulai umur 21 tahun. Untuk wanita usia 21 sampai 65 tahun yang sudah aktif secara seksual. Yang kedua itu ada IVA test atau inspeksi visual dengan asam asketat. Ini pilihan yang lebih mudah dan lebih murah. IVA test tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat, dan yang paling membedakan ini gratis dengan BPJS. Untuk wanita usia 30 sampai 50 tahun yang sudah menikah. Yang ketiga, vaksin HPV. Vaksin ini adalah pencegahan terbaik sebelum terpapar virus.
Vaksin HPV diberikan sebelum aktif secara seksual, idealnya untuk anak perempuan usia 9 sampai 13 tahun. Dan kabarnya, vaksin HPV tersedia gratis di sekolah melalui program GIAS untuk siswa kelas 5 sampai 6 SD. Ibu-ibu terutama yang sudah berusia 30 sampai 50 tahun dan punya BPJS, IVA tes ini gratis dan mudah. Nah, kita akan masuk ke topik terakhir, yaitu deteksi dini kanker payudara. Nah, ini adalah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai wanita. Nah, dan ini juga topik yang sangat actionable. Artinya ada hal yang konkret yang bisa ibu-ibu lakukan sendiri di rumah mulai hari ini. Yang pertama, fakta yang perlu ibu-ibu ketahui, kanker payudara adalah kanker nomor 1 paling banyak ditemukan di Indonesia. Ironisnya, 60% kasus baru ditemukan saat sudah berada di stadium lanjut karena terlambat periksa. Nah, namun jika ditemukan di stadium pertama, tingkat kesembuhannya mencapai 95%. Faktor risiko yang perlu diwaspadai yaitu wanita usia di atas 40 tahun, ada riwayat keluarga yang terkena kanker payudara, belum pernah menyusui, obesitas dan kurang berolahraga, konsumsi alkohol dan rokok. Nah, gejala yang harus diwaspadai yaitu yang pertama benjolan di payudara atau ketiak, yang kedua perubahan kulit payudara, kemerahan atau tampak seperti kulit jeruk, dan yang ketiga putih tertarik ke dalam atau keluar cairan yang tidak normal. Yang keempat perubahan bentuk atau ukuran payudara. Yang terakhir nyeri payudara yang tidak biasa. Nah, ini yang paling penting dan bisa ibu-ibu lakukan sendiri di rumah gratis setiap bulan. Namanya Sadari, periksa payudara sendiri. Sadari dilakukan setiap bulan 7-10 hari setelah menstruasi selesai. Kenapa setelah haid? Karena di saat itulah payudara dalam kondisi paling normal dan mudah diraba. Caranya ada 4 langkah. Karena saya nggak ada alat peraga, jadi saya bacakan aja ya ibu. Nah, langkah pertama yaitu lihat di cermin, berdiri tegak di depan cermin, tarik payudara dengan kedua sisi tubuh, kemudian angkat tangan ke atas kepala. Cari perubahan bentuk, ukuran atau warna kulit. Langkah kedua, raba saat berdiri. Angkat tangan kiri ke atas. Gunakan 3 jari tangan kanan untuk meraba payudara kiri dengan gerakan melingkar dari luar ke arah puting. Ulangi untuk sisi kanan. Yang ketiga, raba saat berbaring. Letakkan bantal di bawah perut kiri, tangan kiri di belakang kepala. Raba payudara kiri dengan gerakan melingkar menggunakan 3 jari kanan. Ulangi untuk sisi kanan. Langkah keempat, tekan puting. Periksa apakah ada cairan yang keluar saat puting ditekan lembut. Cairan yang tidak normal, yaitu bukan ASI, perlu segera dikonsultasikan ke dokter. Nah, kalau ibu-ibu menemukan benjolan atau perubahan apapun, jangan panik, tapi segera konsultasi ke dokter, jangan tunda. Nah, selain Sadari, ada pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang pertama, Sadari mandiri di rumah. Setiap bulan untuk semua wanita usia 20 tahun ke atas, gratis dan mudah dilakukan sendiri. Yang kedua, Sadanis atau pemeriksaan klinis. Setiap 1-3 tahun dilakukan oleh bidan atau dokter di puskesmas. Untuk wanita usia BB yang saya hormati, kita sudah membahas 3 hal yang penting hari ini, yaitu yang pertama mencegah stunting pada anak, mendeteksi dini kanker serviks, dan mendeteksi dini kanker payudara. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mengingat 3 tindakan nyata yang bisa dilakukan segera setelah pertemuan ini.
Nah, pertama yaitu bahwa anak berusia mungkin setiap bulan timbang, ukur dan pantau tumbuh kembangnya. Yang kedua, jadwalkan infates di puskesmas dan lakukan sadari setiap bulan. Kedua hal ini gratis dan mudah. Dan yang ketiga, ajak ibu-ibu lain di sekitar kita untuk peduli kesehatan. Nah, bagikan informasi ini kepada saudara, tetangga, dan teman-teman. Dan ingat ibu-ibu, kesehatan bukan beban, kesehatan adalah investasi. Dan kita sebagai ibu adalah pilar utama kesehatan keluarga. Kalau ibu-ibu butuh informasi lebih lanjut, bisa menghubungi puskesmas atau bidan desa setempat. Nah, terima kasih sudah menjadi ibu-ibu yang peduli dan mau belajar hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semoga keluarga kita senantiasa kuat dan bahagia. Sehat itu pilihan. Dari hari ini ibu-ibu sudah memilih untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.